Oke, coba deh bayangin sejenak dunia tempat nenek moyang kita dulu hidup. Bukan cuma dunia tanpa internet atau smartphone ya, tapi dunia tanpa kota, tanpa desa, bahkan tanpa rumah permanen. Sebuah dunia di mana nggak ada sawah atau ladang, harta kita cuma sebatas yang bisa kita bawa. Dan semua kebutuhan kita, dari makanan sampai alat, itu dibuat oleh tangan kita sendiri atau kelompok kecil kita. Nah, sumber-sumber yang Anda berikan ini mengajak kita kembali ke titik nol ini untuk menjawab pertanyaan paling mendasar. Dari mana sih kita sebenarnya berasal? Tepat sekali. Kali ini kita akan fokus membedah bab pengantar dari sumber yang Anda kirim, yang judulnya Asal-Usul di Afrika. Jadi kita akan lihat 3 hal utama nih. Pertama, apa sih yang secara fundamental bikin kita jadi manusia? Kedua, kenapa para ilmuwan begitu yakin kalau Afrika adalah tempat lahir kita semua? Dan ketiga, ini yang paling seru menurut saya, kita akan lihat bagaimana kehidupan para pemburu peramu modern bisa jadi semacam jendela waktu ke masa lalu kita yang paling dalam. Jadi misi kita kali ini adalah membongkar fondasi dari keseluruhan cerita umat manusia. Mari kita mulai. Oke, mari kita bedah ini. Pertanyaan pertama, apa yang sebenarnya membedakan kita dari kerabat terdekat kita, para kera? Sumber ini menyoroti beberapa hal yang kelihatannya sepele, tapi ternyata fundamental banget. Secara anatomi, jelas ya, tulang belakang kita, panggul, kaki kita, itu semua didesain khusus untuk jalan tegak. Dan tentu saja yang paling menonjol, otak kita yang ukurannya jumbo banget dibanding ukuran tubuh kita. Nah, yang menarik di sini bukan cuma ukuran otaknya, tapi bagaimana kita menggunakan otak besar itu. Kita ini spesies yang gemar mengoprek lingkungan dengan cara yang nggak bisa ditandingi hewan lain. Kita bikin alat, baju, dan tempat berlindung yang rumit. Kemampuan inilah yang didorong oleh otak kita yang memungkinkan spesies kita yang aslinya berevolusi di sabana Afrika yang panas untuk bisa bertahan hidup di hampir semua lingkungan di planet ini. Dari gurun paling gersang sampai kutub paling beku. Tunggu, tapi kan otak besar itu juga mahal secara energi kan, butuh kalori super banyak hanya untuk menjalankannya. Apakah sumber ini membahas sisi negatifnya atau trade-off dari punya otak sebesar ini? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Tentu ada. Otak kita itu makan sekitar 20% dari total energi tubuh saat istirahat. Padahal masanya cuma 2% dari berat badan. Ini trade-off evolusioner yang luar biasa. Konsekuensinya, kita butuh makanan berkualitas tinggi, kaya protein dan lemak. Ini mungkin salah satu alasan kenapa nenek moyang kita mulai makan daging dan jadi pemburu yang lebih efisien. Selain itu, kepala bayi manusia yang besar bikin proses kelahiran jadi jauh lebih sulit dan berbahaya dibanding primata lain. Jadi, otak besar ini kita bayar dengan risiko dan kebutuhan energi yang tinggi. Nggak cuma pakai suara, tapi juga lewat simbol dan objek. Inilah yang jadi fondasi kita bisa bangun masyarakat yang kompleks, kerjasama dalam jumlah besar, dan yang paling penting, mewariskan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jejak-jejak perilaku simbolik inilah yang dicari para arkeolog untuk melacak kapan kita benar-benar menjadi manusia modern. Betul. Kemampuan bercerita, menciptakan mitos, menyepakati aturan tak tertulis, itu semua dimungkinkan oleh bahasa simbolik. Seekor simpanse bisa memperingatkan bahaya, tapi hanya manusia yang bisa bercerita tentang bahaya yang mungkin datang minggu depan, atau mendiskusikan cara terbaik untuk menghindarinya. Oke, jadi kita unik karena tubuh kita, otak kita yang mahal itu, dan cara kita berkomunikasi. Sekarang pertanyaan kedua, kenapa Afrika? Tunggu dulu, salah satu hal yang bikin saya kaget dari sumber ini adalah fakta bahwa Charles Darwin, jauh sebelum ada banyak bukti fosil, sudah memprediksi kalau nenek moyang kita kemungkinan besar dari Afrika. Itu kan seperti menebak isi kotak tanpa membukanya. Apa dasar pemikirannya saat itu? Ini nunjukin kejeniusan Darwin kan. Logikanya sebenarnya cukup sederhana dan elegan. Dia melihat kerabat terdekat kita yang masih hidup di dunia hewan, simpanse dan gorila, keduanya hidup di Afrika. Jadi berdasarkan prinsip parsimoni atau penjelasan yang paling mungkin, ya nenek moyang kita bersama mereka juga dari sana. Dia membuat prediksi ini murni berdasarkan biologi komparatif dan ternyata puluhan tahun kemudian bukti fosil membenarkannya secara telak.
Dan bukti fosil ini yang kemudian melahirkan bidang ilmu paleoantropologi. Sumber ini menyebut kalau pohon keluarga manusia itu ternyata cukup rimbun. Maksudnya gimana tuh? Dan ada istilah hominin yang dipakai. Bisa dijelaskan sedikit? Tentu. Jadi hominin itu istilah untuk menyebut semua spesies dalam garis keturunan manusia setelah kita pisah dari garis keturunan simpanse jutaan tahun lalu. Ini mencakup kita, Homo sapiens, dan semua kerabat kita yang sudah punah. Kayak Australopithecus, si Lucy itu, terus Homo habilis, dan Neanderthal. Nah, disebut rimbun karena dulu kita mikir evolusi manusia itu kayak garis lurus dari kera ke manusia. Ternyata salah besar. Kenyataannya, lebih mirip semak belukar yang bercabang-cabang, di mana seringkali ada beberapa spesies hominin yang beda hidup di waktu dan tempat yang sama. Mereka saling berinteraksi, mungkin bersaing. Dan pada akhirnya karena satu dan lain hal, hanya cabang kita Homo sapiens yang bertahan sampai sekarang. Jadi kita ini satu-satunya yang tersisa dari keluarga besar yang dulunya ramai ya. Dan untuk menyusun teka-teki ini bukan cuma paleoantropologi yang bekerja kan? Sama sekali bukan. Ini kayak tim detektif raksasa dari berbagai bidang. Ada arkeologi yang menafsirkan artefak seperti peralatan batu, mereka bisa tahu seberapa canggih teknologi mereka. Lalu ada geologi yang bantu merekonstruksi lanskap kuno, dan yang terpenting, kasih penanggalan pada temuan-temuan itu. Ada juga paleoklimatologi yang mengungkap seperti apa iklim di masa lalu, apakah sedang zaman es atau periode yang lebih hangat. Semua kepingan puzzle ini disatukan untuk melukiskan gambaran besar kehidupan nenek moyang kita. Oke. Jadi kita punya fosil, perkakas batu, dan data iklim purba yang semuanya menunjuk ke Afrika. Tapi sumber yang Anda berikan ini melakukan sesuatu yang berbeda dan menurut saya brilian. Mereka mengajak kita melihat mesin waktu yang masih hidup hari ini. Suku Juhoansi di Namibia. Ini bagian di mana ceritanya jadi hidup banget buat saya. Penulisnya melukiskan gambaran yang sangat jelas tentang sebuah desa dengan gubuk-gubuk berbentuk kubah dari dahan dan rumput di tengah hamparan sabana Kalahari yang luas. Suku Juhoansi ini, yang kadang juga disebut sebagai Bushmen, itu penting banget bagi pemahaman kita tentang masa lalu. Studi genetika modern menunjukkan bahwa mereka membawa beberapa garis keturunan DNA manusia yang paling kuno dan terisolasi. Ini artinya nenek moyang mereka sudah ada di wilayah itu dan hidup dengan cara yang relatif sangat-sangat lama. Mereka adalah tautan terdekat yang kita miliki dengan gaya hidup pemburu peramu yang mendominasi 99% sejarah manusia. Bahkan bahasa mereka pun kuno kan? Sumber ini menyebut soal bahasa klik mereka yang khas itu. Ya, bahasa Khoisan dengan konsonan kliknya yang unik itu dianggap oleh beberapa ahli bahasa dan genetika sebagai salah satu rumpun bahasa tertua di dunia. Ada hipotesis bahwa bahasa ini mungkin sudah ada puluhan ribu tahun. Bahkan mungkin dari sebelum gelombang besar migrasi manusia keluar dari Afrika. Mendengar mereka berbicara itu seolah-olah mendengar gema dari masa lalu yang sangat dalam. Bagian favorit saya dari sumber ini adalah detail-detail kecil yang sangat manusiawi. Penulisnya cerita tentang para wanita yang merangkai manik-manik kaca berwarna-warni, atau anak-anak yang dengan sangat terampil bikin model mobil-mobilan dari kawat gantungan baju. Detailnya luar biasa kan? Di tengah sabana Kalahari, imajinasi dan keinginan untuk bermain itu ternyata universal. Itu benar-benar menghubungkan dunia mereka dengan dunia kita. Detail itu penting sekali, karena mengingatkan kita bahwa mereka bukan sekedar objek studi atau relik masa lalu. Mereka adalah manusia modern yang dinamis, yang beradaptasi dengan lingkungannya, sama seperti kita. Dan salah satu adaptasi paling luar biasa yang dibahas dalam sumber ini, yang tertanam di dalam biologi kita semua, adalah kemampuan untuk persistence hunting atau perburuan persistensi. Nah, ini dia. Saya mau bahas ini. Jadi idenya adalah manusia itu bukan sprinter tercepat, tapi kita pelari maraton yang luar biasa. Gimana cara kerjanya? Begini, kebanyakan hewan buruan di sabana, kayak kudu atau antilop, itu jauh lebih cepat dari kita dalam jarak pendek. Tapi mereka tidak bisa mendinginkan tubuh seefisien kita. Mereka terengah-engah untuk melepas panas. Manusia, di sisi lain, punya jutaan kelenjar keringat di seluruh tubuh. Kita bisa melepas panas sambil terus berlari. Jadi strateginya, di tengah hari yang panas, seorang pemburu akan terus mengejar seekor hewan. Nggak terlalu cepat, hanya cukup untuk bikin hewan itu terus berlari dan nggak sempat mendinginkan diri. Setelah berjam-jam, hewan itu akan kelelahan karena kepanasan, kena heat stroke, dan akhirnya ambruk. Wow,
Jadi kita mengalahkan mereka bukan dengan kecepatan, tapi dengan daya tahan? Sumber ini menyebut beberapa adaptasi fisik spesifik untuk ini, seperti tendon Achilles yang elastis dan otot bokong kita yang besar. Benar. Otot gluteus maximus kita, otot bokong itu, sebenarnya nggak terlalu aktif saat kita jalan santai. Tapi otot itu jadi krusial untuk menstabilkan tubuh saat berlari. Jadi yang luar biasa di sini adalah pemahaman bahwa kita semua, termasuk Anda yang sedang mendengarkan, memiliki mesin pelari maraton purba ini di dalam tubuh kita. Saat kita lari jarak jauh, kita sebenarnya sedang mengakses software biologis yang usianya ratusan ribu tahun. Ini bukan sekedar olahraga, ini adalah gema dari cara kita menjadi predator puncak di sabana Afrika. Itu adalah superpower kita yang terlupakan. Superpower yang terlupakan, saya suka istilah itu. Tapi, ya, ada sisi lain dari cerita ini, sisi yang lebih muram. Sumber ini juga dengan gamblang menunjukkan betapa rapuhnya gaya hidup ini sekarang. Penulis menggambarkan bagaimana desa yang mereka kunjungi, Nohoma, sudah menjadi pemukiman permanen karena adanya pompa air. Ini mengubah segalanya. Tepat. Gaya hidup nomaden mereka yang berpindah mengikuti musim dan sumber daya mulai terkikis. Pompa air itu, meskipun niatnya baik, mengikat mereka pada satu lokasi. Ini menciptakan dilema yang sangat rumit. Di satu sisi, ada pariwisata yang memberikan mereka pendapatan dan sedikit otonomi. Tapi di sisi lain, pariwisata juga membawa pengaruh luar, pakaian barat, makanan olahan kayak tepung jagung dan gula, yang mulai menggeser pola makan tradisional mereka yang sangat sehat. Ada kutipan dari seorang pria bernama Arno Ustoisen yang bekerja dengan komunitas itu, dan kutipannya benar-benar membuat saya terdiam. Dia memperkirakan bahwa tradisi berburu mereka mungkin akan hilang total dalam 15 tahun ke depan. Generasi mudanya sudah bersekolah, mereka melihat dunia luar dan mereka menginginkan hal-hal lain. Dan itu adalah tragedi ganda. Ini bukan hanya hilangnya sebuah budaya yang unik, tapi juga hilangnya perpustakaan pengetahuan yang tak ternilai. Pengetahuan tentang tanaman obat, jejak hewan, pola cuaca, semua pengetahuan ekologis mendalam yang telah terakumulasi selama ribuan generasi bisa lenyap begitu saja. Dalam satu generasi, ini adalah dilema modernisasi yang dihadapi oleh banyak masyarakat adat di seluruh dunia. Apa yang harus dipertahankan, dan apa yang harus dilepaskan demi masa depan yang mereka inginkan? Gak ada jawaban yang mudah. Salah satu pilar budaya mereka yang paling kuat menurut sumber ini adalah etos berbagi. Semua hasil buruan besar, misalnya, harus dibagikan secara merata ke seluruh anggota kelompok. Tidak ada konsep menimbun untuk diri sendiri. Wah, kontras banget ya sama cara hidup kita sekarang yang sangat individualistis. Sangat kontras. Para antropolog berpendapat bahwa etos berbagi ini adalah mekanisme bertahan hidup yang krusial bagi para pemburu peramu. Hari ini Anda mungkin beruntung dalam berburu, besok giliran saya. Dengan berbagi, seluruh kelompok dijamin akan makan. Ini menciptakan jaring pengaman sosial yang sangat kuat. Itu artinya, naluri untuk berbagi dan bekerja sama ini mungkin adalah bagian dari default setting kita sebagai manusia. Sesuatu yang mungkin masih ada di dalam diri Anda, meskipun seringkali tertutup oleh lapisan budaya modern. Ini membawa kita ke poin terakhir yang reflektif dari bab pengantar ini. Penulisnya bilang bahwa istilah-istilah yang sering kita dengar seperti perjalanan manusia atau migrasi besar dari Afrika, itu sebenarnya cuma metafora yang bisa sedikit menyesatkan. Benar sekali. Istilah perjalanan atau migrasi itu menyeratkan adanya tujuan. Seolah-olah nenek moyang kita punya peta dan berkata, "Oke, tim, misi kita hari ini adalah menaklukkan benua Asia." Kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Mereka tidak sedang dalam sebuah misi heroik. Tepat sekali. Ini kan mengubah cara kita memandang sejarah ya. Ini bukan cerita soal pahlawan dengan tujuan besar. Pergerakan mereka itu lebih mirip proses biologis seperti lumut yang menyebar sangat pelan di atas batu. Tanpa tujuan akhir, hanya sekedar mencari ruang baru untuk hidup, mungkin mengikuti hewan buruan, atau karena kelompoknya sudah terlalu besar dan sebagian harus pindah beberapa kilometer ke lembah sebelah. Proses penyebaran populasi yang terjadi secara bertahap selama ribuan, bahkan puluhan ribu tahun. Dan pemahaman itu menurut saya justru jauh lebih kuat. Itu memanusiakan mereka. Di balik semua temuan arkeologis, fosil-fosil yang mengesankan, dan analisis genetik yang rumit, kita harus ingat bahwa mereka hanyalah orang-orang biasa yang mencoba bertahan hidup, membesarkan anak-anak mereka, dan mencari makan untuk hari itu.
Mereka adalah manusia, dengan segala harapan dan ketakutannya, sama seperti Anda dan saya. Jadi kalau kita rangkum, sumber-sumber yang Anda berikan ini menunjukkan bagaimana tubuh kita, otak kita, bahkan beberapa naluri sosial terdalam kita, semuanya dibentuk oleh gaya hidup berburu dan meramu yang berlangsung selama ratusan ribu tahun yang lalu. Itu adalah sebuah dunia yang menuntut daya tahan fisik yang luar biasa, pengetahuan lingkungan yang sangat mendalam, dan yang terpenting, ikatan sosial yang super kuat untuk bisa bertahan hidup. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Sebuah pemikiran penutup. Saat gaya hidup kuno yang membentuk kita itu sekarang hampir sepenuhnya lenyap dari muka bumi, dan kita semakin banyak hidup di dunia digital yang tidak menuntut gerak, terhubung secara virtual tapi mungkin terisolasi secara fisik, adaptasi baru apa yang mungkin tidak terlihat oleh mata yang sedang dibentuk oleh dunia modern di dalam diri kita sekarang? Apa yang sedang kita korbankan, dan apa yang sedang kita dapatkan dalam proses evolusi budaya yang super cepat ini? Itu pertanyaan untuk Anda renungkan sendiri.